Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah dari BP 2010541016. Akan membacakan materi ekonometrika lanjutan atau hasil penelitian yang berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Investasi di Indonesia tahun 1990 sampai 2010. Yang pertama, pendahuluan atau latar belakang. Investasi merupakan hal yang penting bagi perekonomian suatu negara. Investasi memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Investasi dalam arti pembentukan modal akan meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diproduksi sehingga meningkatkan jumlah output nasional. Output nasional yang meningkat akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi baik dari sisi angka presentasinya maupun sisi kualitasnya. Kedua, proses pertumbuhan investasi dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan non-ekonomi. Yang pertama, faktor ekonomi. Berasal dari kurs, inflasi, suku bunga, PDB, pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal, laba perusahaan, dan lain sebagainya. Adapun faktor non-ekonomi seperti keadaan sosial, budaya, dan politik, birokrasi, fasilitas bagi investor, pencitraan wilayah, infrastruktur, dan lain sebagainya. Selanjutnya masuk kepada data dan metodologi penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder time series yang diperoleh melalui publikasi publik BPS dan BI berupa satu variabel dependen adalah pembentukan modal tetap bruto di Indonesia atas dasar harga konstan tahun 1990 sampai 2010 dalam 1 miliar rupiah. Kedua, variabel independen tingkat inflasi yang digunakan adalah tingkat inflasi di Indonesia periode 1990 sampai 2010 berdasarkan IHK dalam 1%. Suku bunga yang digunakan adalah tingkat suku bunga Bank Umum Kredit Investasi di Indonesia periode 1990 sampai 2010 dalam 1%. Kurs yang dimaksud adalah nilai tukar mata uang rupiah terhadap USD periode 1990 sampai 2010. Selanjutnya yaitu 1. Uji stasionaritas terdiri atas 1. Uji akar unit data dikatakan stasioner jika nilai absolut statistik dikuifuler lebih negatif atau lebih kecil dari nilai kritis. Kedua, uji derajat integrasi. Uji derajat integrasi mentransformasi data non-stasioner menjadi data stasioner melalui proses diferensi data pada tingkat pertama atau kedua. Data dikatakan stasioner jika nilai absolut statistik dikuifuler lebih negatif atau lebih kecil dari nilai kritis. Kedua, uji kointegrasi. Uji kointegrasi menguji variabel gangguan stasioner atau tidak. Jika stasioner, maka semua variabel mempunyai hubungan keseimbangan jangka panjang. Uji kointegrasi dilakukan ketika data yang digunakan dalam penelitian berintegrasi pada tingkat derajat yang sama. Ketiga, estimasi ECM, hubungan jangka pendek. Pendekatan ECM mampu mengoreksi hasil regresi lancun dengan menjelaskan parameter jangka pendek dan jangka panjang. Bentuk persamaan ECM jangka pendek adalah sebagai berikut. Dapat dilihat pada gambar. 2. Uji asumsi klasik. Guna memperoleh hasil regresi memenuhi kaidah Blue, lakukan pengujian asumsi klasik sebagai berikut. 1. Normalitas. Uji Jarber digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Jika nilai probabilitas JB lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%, maka H0 ditolak atau data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, multikolinearitas. Multikolinearitas merupakan suatu keadaan di mana terdapat
lebih dari satu hubungan linear yang sempurna atau pasti di antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi menurut Gujarati. Kedua, heterokedastisitas. Heterokedastisitas berarti kesalahan pengganggu dari variabel independen mempunyai variabel yang tidak sama. Ketiga, autokorelasi. Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antara kota seri observasi yang disusun menurut urutan waktu atau ruang. Adapun tabel dari hasil uji akarunin, hasil uji DE raja integrasi, hasil OS regresi kointegrasi pada gambar. Hasil dan pembahasan. 1. Hasil uji stasionaritas. Tabel 1 menunjukkan hasil bahwa semua variabel kecuali variabel INF tidak stasioner karena nilai DF lebih positif dari nilai kritisnya. Konsekuensi tidak terpenuhinya asumsi stasionaritas pada derajat 0 atau investasi 0, maka seluruh variabel akan diuji dengan pengujian derajat integrasi pada tingkat first difference. Tabel 2 menunjukkan semua variabel stasioner pada tingkat signifikan 5% dan 10% karena nilai ADF lebih negatif dari nilai kritisnya. 2. Hasil uji kointegrasi. Uji kointegrasi bertujuan untuk menguji residu regresi apakah stasioner atau tidak. 3. Hasil OLS regresi kointegrasi menunjukkan A. Tingkat inflasi naik sebesar 1% akan menurunkan investasi sebesar 11,61 dalam jangka panjang. 2. Tingkat suku bunga kredit investasi naik sebesar 1% akan menurunkan investasi sebesar 17,17% dalam jangka panjang. 3. Nilai kurs yang naik sebesar 1% akan menaikkan investasi sebesar 154,91 dalam jangka panjang. 4. Estimasi ECM. Estimasi ECM menunjukkan koefisien E2-1 bertanda negatif dan signifikan. Probabilitas kurang dari 0,05 yang berarti model yang digunakan dapat diestimasi dan valid atau datanya benar. Selanjutnya, pengaruh inflasi terhadap investasi. Pergerakan laju inflasi selama tahun 1990 sampai 2010 terlihat cukup stabil, kecuali pada tahun 1998 yang meningkat tajam akibat krisis ekonomi dan pergolakan politik yang melanda Indonesia. Selanjutnya, pengaruh suku bunga kredit investasi terhadap investasi. Estimasi menunjukkan variabel suku bunga kredit investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap investasi dalam jangka pendek. Jika tingkat suku bunga kredit investasi naik sebesar 1%, maka investasi akan turun sebesar 11,94 dalam jangka pendek. Kedua, pengaruh kurs terhadap investasi. Hasil estimasi menunjukkan variabel kurs berpengaruh positif dan signifikan dalam jangka panjang, namun tidak signifikan dalam jangka pendek. Perubahan nilai kurs bersifat fluktuatif sehingga secara langsung mempengaruhi keputusan investor untuk melakukan investasi atau tidak. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan keseimbangan jangka panjang antara variabel inflasi, suku bunga kredit investasi, dan kurs terhadap investasi di Indonesia periode 1990 sampai 2010. Hasil penelitian melalui pendekatan ECM menunjukkan bahwa variabel suku bunga kredit investasi berpengaruh negatif dan positif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.